Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Saat ini saya berada di Pujasera Taman Bungkul di sebuah kawasan di titik pusat kota Surabaya. Kali ini channel tamu saya adalah Karsono. Saya biasa memanggil beliau dengan Om Karsono. Nah, beliau ini seorang dramawan, seorang seniman yang sudah malang melintang pada jagat teater di Surabaya, Jawa Timur khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya berjumpa dengan Dr. Sam Abidi Parenu. Beliau seorang budayawan, seorang dramawan yang lantas mengatakan bahwa saat ini drama realis di kota Surabaya adalah milik Karsono. Nah, apa hubungannya Dr. Sam Abidi Parenu ini mengatakan demikian? Nah, ini ada hubungannya. Saat itu Karsono ini sedang mementaskan atau baru saja mementaskan drama berbahasa Jawa yang judulnya Blakotang. Nah, drama ini bersetting realis dan bergenre realis. Dipentaskan di gedung utama Balai Pemuda Surabaya. Pak Sam Abidi menonton penuh pementasan ini. Tetapi mohon maaf, saya hanya menonton genre repetisinya saja, dan itu tidak penuh sampai habis. Kira-kira separuh saya tinggalkan karena ada urusan di luar, urusan kesenian. Nah, sejak itu terngiang-ngiang di kepala saya, bagaimana sih yang diucapkan Dr. Sam Abidi Parenu itu tentang drama realis yang katanya sekarang ini drama realis milik Karsono, itu bagaimana? Nah, nanti teman-teman penonton channel saya akan bisa mendengar dari dramawan Karsono, seniman gaek yang sudah malang melintang pada jagat teater di kota Surabaya ini, bagaimana korelasinya Dr. Sam Abidi yang sekarang sudah bergelar Profesor Dr. Sam Abidi Parenu itu membuat opini tentang drama realis Karsono yang waktu itu drama Blakotang tersebut berbahasa Jawa. Selamat pagi Pak Karsono, Om Karsono. Selamat pagi Pak Amang. Mungkin bisa dijelaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Sam Abidi tadi tentang saat ini drama realis itu milik Karsono. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Gini, itu drama drama berbahasa Jawa pertama yang saya bikin itu. Bahkan pemain-pemainnya relatif baru Pak Amang. Karena waktu itu saya menemukan pendekatan yang saya pikir cukup efektif ya untuk orang-orang baru bermain teater gitu kan. Selama ini kalau teater itu yang saya pahami itu orang-orang harus menuruti apa yang saya pikirkan gitu. Yeah. Orang-orang harus menuruti apa yang saya pikirkan. Sebentar, anak telepon. Tapi kemudian itu ternyata tidak efektif gitu. Teman-teman banyak yang kesulitan menerjemahkan apa yang saya pikirkan. Teman-teman banyak kesulitan menangkap gagasan-gagasan yang ada di kepala saya gitu. Dan itu membuat pertunjukan selalu gagal selama ini. Itu kan teman-teman teater kampus yang notabene mereka adalah orang-orang yang berpikir gitu kan. Tapi pendekatan itu gagal. Makanya terus saya ubah pendekatannya bahwa teater itu tidak harus pemahaman berangkat dari sutradara, tapi bagaimana seorang sutradara memberikan pemahaman bahwa teater itu harus berangkat dari pikiran pemain. Tapi itu tidak menyalahi naskah ya? Enggak. Saya pikir gini ya, saya waktu itu pemeranan itu sudah saya tulis, orang ini jadi ini. Tetapi mereka pada dasarnya itu
saya tidak menyuruh mereka menjadi siapa atau siapa ya, tapi bagaimana mereka, saya bayangkan gini, oke, kamu memainkan tokoh ini bukan persoalan siapa-siapa, ini adalah persoalan kamu, bagaimana kamu mengembangkan persoalan ini, bagaimana kamu menangkap persoalan ini, dan yang main adalah dirimu sendiri. Nah, saya pikir ini kan begini ya, terpentingnya kan, ketika kita menghadirkan seorang aktor di atas panggung itu sebagai manusia, artinya mereka punya kreativitas, mereka punya pikiran. Nah, yang saya manfaatkan pikiran mereka di atas panggung ini. Yang konon katanya memang kalau ketika pertunjukan teater itu digelar, ketika main itu sutradara sudah nggak punya hak apa-apa. Sutradara sudah lepas, itu semua panggung milik pemain. Maka di situ akan menemukan efektivitasnya ketika pemain itu menjadi manusia di atas panggung, bukan boneka. Jadi ketika mereka menjadi manusia, itu gagasan-gagasan mereka, pikiran-pikiran mereka, itu keluar semua. Tetapi itu kan cuma bisa dilakukan oleh seorang aktor atau aktris yang terlatih ya? Oh tidak, tidak. Saya pikir gini kan, sekarang setiap orang itu kan punya pikiran, setiap orang kan punya persoalan, setiap orang itu punya apa ya? Ketika dia melihat, contohnya begini, bagaimana sih perasaanmu ketika kamu melihat seorang ketika ada penggusuran gitu kan? Mereka punya pikiran. Nah pikiran itu yang saya manfaatkan, tinggal saya memberikan cerita aja. Jadi semuanya rumah kamu tergusur, seolah kamu berada dalam situasi masyarakat seperti ini, perasaanmu bagaimana? Tapi itu berarti tanpa naskah ya? Pakai naskah. Naskah ya? Naskah itu cuma semacam draft saja. Oh, iya. Cuma semacam draft aja bagaimana dia supaya ini tidak liar gitu kan. Tapi untuk improvisasi, untuk pengembangan persoalan itu, nah disitulah yang namanya realisme itu. Realisme itu di situ, bahwa mereka betul-betul diperlakukan sebagai manusia di atas panggung. Maka dia gagasan-gagasan dia yang muncul, pikiran-pikiran dia yang muncul. Padahal itu pemain baru. Gitu. Nah itu yang saya katakan bahwa kita harus memperlakukan setiap aktor itu bukan sebagai boneka, sebagai orang yang menuruti pikiran kita, tapi bagaimana kita menangkap mereka punya pikiran, disitulah kita memainkannya, Pak. Nah itu yang membuat akhirnya para pemain itu menemukan bahasa-bahasa yang aneh, menemukan tekstur-tekstur karakter-karakter yang memang mereka kenali betul karena mereka memainkan dirinya sendiri. Dan itu luar biasa tuh. Saya produksi Blakotang itu dalam waktu 15 tahun tidak lebih dari 3 kali. Tapi itu menancap. Itu berapa durasinya, berapa jam? Itu hampir 1 jam. 1 jam ya. 1 jam. Ya, ya. 1 jam. Itu tentang apa sih? Itu waktu itu kan lagi musim penggusuran di Surabaya itu, menjelang habis pemilihan waktu itu pemilu ya, habis pemilu ya. Iya. Itu terjadi penggusuran di mana-mana itu kan. Waktu itu sampai saya menyaksikan sendiri penggusuran di daerah Benowo itu, di sepanjang rel kereta api itu, bagaimana emak-emak, ibu-ibu itu sampai buka baju dia melawan aparat yang mau menggusurnya itu karena dia kepingin mempertahankan rumahnya itu, bahwa dengan menghadapi dengan cara-cara seperti itu tragis kan itu, bagaimana seorang perempuan rela membuka dirinya supaya, nah ini kan persoalan-persoalan kesenian yang memang harus saya pikir harus diangkat gitu ya. Tapi intinya kesenian itu tidak boleh tercerabut dari akarnya ya, dari akar masyarakat ya. Oh pasti, kesenian itu kan sebetulnya kesenian itu berangkat dari persoalan masyarakat, diolah oleh seniman, kemudian ditampilkan lagi dalam. Tapi kan ada kesenian salon, kesenian Menara Gading misalnya. Ya pada akhirnya kesenian itu kesenian itu hadir untuk bahasa yang paling sederhana, dia akan memberikan pencerahan kepada siapapun. Ya. Gitu kan, pada siapapun. Gitu. Nah, saya pikir mungkin yang lebih aktual untuk dibicarakan itu adalah persoalan teater sekarang gitu kan. Teater kalau 10 tahun yang kemarin itu kan kita relatif agak lebih mudah karena memang dunia digitalisme kan, dunia digital, dunia medsos kan belum sedahsyat sekarang. Ya. Nah sekarang ini sebetulnya pekerjaan seniman itu jauh lebih sulit. Karena memang tantangannya lebih berat, karena masyarakat sekarang lebih pandai.
Masyarakat sekarang itu referensi otaknya itu di dalam otaknya itu sudah penuh. Mereka sudah banyak punya bayangan estetika, mereka sudah punya persoalan macam-macam dan sebagainya gitu kan. Artinya dunia digital itu sudah membuat otak mereka penuh, membuat otak mereka cerdas. Bahkan, nah ini tantangannya kalau seniman sendiri tidak bisa melihat peluang. Artinya gini loh, kalau seniman sekarang masih bermain-main dengan teknik, kalau seniman sekarang masih bermain-main dengan cahaya, dengan kostum dan lain sebagainya, maka dia ketinggalan, karya itu tidak akan menjadi karya apa-apa. Mestinya bagaimana? Nah, wilayah kesenian itu adalah wilayah hati, wilayah pikiran. Jadi wilayah kesenian itu adalah wilayah hati dan pikiran. Wilayah hati dan wilayah pikiran. Maka sebetulnya yang harus ditembak sasarannya itu adalah hati dan pikiran. Karena di dunia medsos, di dunia glamoritas, dunia global sekarang itu cenderung menghilangkan akal dan pikiran orang. Orang ditarik ke dalam dunia global, orang ditarik pada dunia fisik gitu. Tapi sementara mereka kesepian, orang-orang yang butuh ruang sunyi gitu. Nah, ini saya pikir seniman harus masuk ke dalam wilayah itu gitu. Karena wilayah itu yang tidak terjangkau oleh wilayah digital. Maka, tapi kerja ini kerja berat, Pak. Bagaimana gitu kan? Artinya gini loh. Kesenian sekarang itu ya karena tantangannya sangat berat sekali, maka dia sebetulnya harus punya ekstra artinya gini lah sederhananya, kita harus bekerja, bahasa saya Pak Aman, kita harus 3 in 1 istilahnya itu. 3 in 1 itu apa gini, antara yang kita lihat, yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan itu harus selaras, Pak. Kita tidak bisa ngomong soal ideologi, kita nggak bisa ngomong soal moralitas dan sebagainya, tetapi moral kita dipertanyakan. Harus satunya kata dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan. Menarik. Asik ini. Seniman harus satunya kata dengan perbuatan. Karena kita ini ngomong wilayah hati, karena kita ini ngomong karya yang akan ditembakkan ke dalam nurani seseorang gitu kan. Maka tidak bisa kita. Jadi kalau ada seniman yang tidak menyatu antara hati dan perbuatan, itu akan kentoro akan terpontal-pontal karyanya akan menjadi semacam karya-karya industri gitu. Bahasa saya sederhana, kayak odol, sabun, sampo, setelah pakai buang gitu kan. Orang tidak akan berkesan dengan itu. Cuma numpang lewat aja. Padahal proses kesenian ini proses yang sangat berat. Kalau kita mau bikin teater itu kita harus ngumpulin orang, bikin naskah, latihan, berapa tenaga waktu yang kita keluarkan dan sebagainya. Kalau produk kita hanya semacam lewat begitu saja kan sayang gitu. Makanya bagaimana kita membuat sebuah karya yang memang sasaran kita itu hati, sasaran kita nurani, orang bisa masuk ke sana. Sekarang gimana Pak Umkar? Antara pilihan seni untuk seni atau seni untuk masyarakat? Dalam konteks apa yang tadi disampaikan Umkar ini? Ya, seni untuk seni pada dasarnya seni untuk masyarakat juga. Wah, luar biasa. Kan seni itu ya harus murni kembali pada seni gitu. Bahwa seni itu punya koridor, bahwa seni itu punya kalau dalam organisasi dia punya ADART gitu kan. Dia punya peranata yang harus dijalani gitu kan. Artinya itu seni untuk seni. Muatan itu isi itu harus indah, tetapi harus menyadarkan masyarakat gitu ya. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa sebetulnya ini yang seharusnya terjadi Pak Aman. Orang niat mau datang ke pertunjukan gitu kan, atau orang mau nonton karya seni, itu sebetulnya dia itu harus dibangun bahwa dia butuh sesuatu yang mencerahkan jiwanya. Dia tidak lagi datang ke tempat pameran atau ke tempat pertunjukan seni hanya sekedar ingin melihat hiburan. Saya pikir itu harus dirubah gitu, bahwa mereka datang di situ karena dia butuh ruang dalam jiwanya itu terisi, butuh pencerahan gitu kan. Karena itu yang membedakan seni dengan produk yang lainnya, Pak.
Artinya seni itu harus peduli dengan persoalan-persoalan masyarakat itu. Harus. Ya. Makanya menjadi seniman itu sangat susah, menjadi seniman itu sangat berat. Menjadi seniman itu bukannya hanya simbolis, tapi dia, ini bahasa saya, bahasa sekali lagi bahasa saya, dia adalah pekerja Tuhan. Pekerja Tuhan. Karena dia nanti akan menciptakan balancing, dia akan menciptakan keseimbangan, dia harus menciptakan ya kalau kita lihatlah karya-karya besar yang selama ini kita pahami itu karya-karya karya yang eksistensialis ya. Karya yang menuju titik sasaran untuk menggugah rasa kemanusiaan. Lalu bagaimana kita bisa menggugah rasa kemanusiaan kalau kita sendiri tidak berusaha untuk menjadi manusia? Menarik, asik gitu ya. Itu tadi kembali pada kredo yang disampaikan Om Karna tadi, bahwa seniman harus satunya kata dengan perbuatan. Iya. Itu kan makanya tidak gampang menjadi seniman itu, tidak gampang. Tantangannya sangat berat. Persoalannya sangat berat dan mereka harus ekstra bekerja sangat berat gitu. Jadi tanggung jawab seniman itu nggak enteng ya? Nggak enteng. Itu makanya saya katakan seniman itu sebetulnya pekerja Tuhan. Makanya pekerja Tuhan. Pekerja Tuhan. Iya. Luar biasa ya. Seniman itu pekerja Tuhan. Iya. Pekerja Tuhan karena dia bekerja pada wilayah-wilayah yang sangat dalam, wilayah-wilayah yang karena seniman itu kan sebetulnya kan berangkat dari kegelisahan. Nah ini satu persoalan lagi Pak Amang yang memang perlu saya katakan bahwa membuat satu karya itu harus punya alasan yang kuat Pak. Karena kualitas karya itu ditentukan dari niatan awal itu. Sekarang apa hubungannya misalnya karya itu harus punya alasan kuat ya, punya muatan yang kuat ya. Sekarang bagaimana dengan karya pesanan misalnya? Karya pesanan seperti apa contohnya Pak? Ya misalnya, aku tolong gawe drama sing isinya tentang feminisme misalnya. Nah gini Pak Amang. Seniman itu kan tidak hanya wilayah kerja seniman, ruang kerja seniman itu tidak hanya sebatas 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan kan. Tapi seorang seniman itu saya pikir harus punya kontinuitas berpikir. Seorang seniman itu harus setiap hari, setiap waktu dia punya kontinuitas berpikir tentang kegelisahan, tentang bagaimana masyarakat ini terjadi, bagaimana perkembangan zaman yang terjadi, bagaimana masyarakat kita ini sekarang menghadapi situasi kayak begini, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Itu kita harus berpikir itu terus Pak Amang. Nah kalau suatu ketika seniman dapat pesanan itu saya tidak menyalahkan, boleh-boleh saja, tapi dari kontinuitas berpikir ini seniman akan siap karena mereka punya kontinuitas berpikir gitu kan. Artinya kalau dia diminta tema seperti ini dia siap, dia tidak akan kehilangan ruh. Lain kalau tiba-tiba kita tidak bekerja, pikiran kita tidak bekerja, otak kita tidak bekerja, biasa-biasa tiba-tiba kita dapat pesanan, kita bingung mau cari tema apa, kita mau menentukan apa yang mau kita kasihkan. Ini kan mencari-cari gitu. Tidak bisa seniman seperti itu. Seniman harus kontinuitas bekerja terus-menerus. Gitu kan, dalam waktu yang 24 jam barangkali. Terus begini Om Kar ya, saya memang belum pernah nonton secara utuh drama Blangkotang yang tadi dikatakan Pak Sam ABD Pareno sebagai, kalau kita ngomong drama realis itu kita harus ngomong Karsono. Hari ini drama realis milik Karsono. Tetapi di sisi lain Om Kar juga pernah menggarap drama karya Akudiat, judulnya Bui kalau tidak salah. Ini saya amati, saya nonton penuh kali ini ya. Bui saya nonton. Ini sebagai apa ya? Naskah maupun settingnya itu surrealis. Nah, apa menurut Om Kar perbedaan menggarap drama realis dengan drama surrealis ini? Ya, apa ya? Kalau surrealis itu kan dia banyak penafsiran terhadap simbol-simbol ya, penggunaan simbol-simbol itu lebih kaya, lebih banyak itu kan,
lebih eksploratif lah gitu kan. Tapi pada intinya itu kan cuma bentuk aja kan, penamaan aja kan. Tapi pada intinya itu titik pangkalnya itu harus sama. Bahwa Pak Akudiat itu juga kepingin bicara soal kemanusiaan sebetulnya. Cuman bahasa Pak Akudiat dalam naskah itu dia surrealis, dia menggunakan bahasa yang tidak langsung. Padahal itu bentuknya tujuannya sama sebetulnya. Sama, Pak. Tujuannya sama. Antara Blakondang dengan Bu itu tujuannya sama. Bagaimana mengangkat harkat kemanusiaan kan gitu ya. Itu kan Pak cuma bentuknya aja ya. Ya, Pak Akudiat itu kan kepingin berbicara soal keadilan, soal bagaimana memperlakukan manusia di dalam sistem hukum kita itu. Makanya dia mengatakan dalam naskah itu yang saya ingat, dunia ini adalah penjara besar. Dunia ini adalah penjara besar. Itu kan. Dunia adalah penjara besar. Penjara fisik maupun penjara pikiran ya. Itu kan. Makanya sebetulnya sama, Pak Akudiat juga kepingin bicara soal eksistensialis. Bagaimana manusia menemukan kesadaran sebagai manusia. Gitu kan. Itu penting sekali. Kalau kita nggak punya itu, saya pikir kita mau ngomong apa lagi gitu Pak. Ini persoalan sekarang, persoalan kemanusiaan itu sangat penting. Apalagi situasi sekarang ini, orang gampang terombang-ambing, orang gampang tertipu, orang gampang marah, orang gampang memancing emosi, orang gampang menghasut, orang gampang membuat kerusuhan, kegaduhan dan sebagainya. Itu karena mereka saya pikir mereka kurang paham terhadap nilai kemanusiaan. Saya teringat ini lagunya John Lennon. Saya punya impresi yang sangat kuat ini. Ini berhubungan juga dengan karya seni sebetulnya Pak Amang. Andai dunia ini tanpa negara, tanpa ras, tanpa suku, maka sebetulnya kita akan bisa berkomunikasi, maka kita akan dipertemukan sebagai manusia sama manusia. Nah itu saya pikir itu ya, dalam kesenian yang terpenting itu mereka punya misi, mereka punya tujuan, mereka punya sesuatu yang kepingin disampaikan kepada masyarakat, kepingin merubah, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kalau enggak, maka kesenian kehilangan tema. Kesenian semua tema itu sudah diambil sama media sosial Pak Amang sekarang. Jadi semua tema sudah diambil dengan media sosial. Itu memang realitasnya nggak bisa dipungkiri ya. Mereka disita oleh itu semua. Nah sekarang apa yang mau diberikan oleh kesenian? Ini Pak, hati ya. Nurani. Karena mereka media sosial tidak bisa mengharap ini wilayah kesenian. Maka kalau seniman melupakan nuraninya, seniman melupakan, saya katakan tadi, sebuah karya ini akan bisa masuk ke dalam masyarakat ketika triinduan itu, satunya kata dan perbuatan. Tapi memang sulit, saya sendiri belum bisa melakukan itu Pak. Tapi harus ke sana. Harus dilakukan ya. Kalau ingin masyarakat menengok ya. Ya. Intinya begini, intinya sederhananya begini Pak Amang. Kalau kita bekerja pada wilayah mata, maka penonton akan melihat dengan mata. Kalau kita bekerja di wilayah hati, penonton akan menerima dengan hati. Ya. Kita bekerja di wilayah pikiran, penonton akan menerima di wilayah pikiran. Kita bekerja di wilayah nurani, penonton akan menerima di wilayah nurani. Itu sudah nggak bisa dibantai. Nggak bisa dibantai. Kita nggak bisa main-main. Kalau kita kepingin membuat karya yang serius, ditonton orang dengan melihat karya dengan serius, ya kita nggak bisa main-main. Ini kan realistis gitu. Minyak ketemu minyak, air ketemu minyak. Kita nggak bisa paksakan kita membuat air terus ditemui minyak, nggak mungkin. Demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan Karsono, atau saya biasa memanggil Om Karsono. Nah, tadi teman-teman semua sudah mendengar sejauh mana pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan Karsono tentang kesenimanan, tentang dunia teater, dan banyak hal yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua. Nah, sebelum mengakhiri wawancara ini, saya ingin mendengar pesan-pesan
Om Karsono kepada penonton channel saya, terutama yang berkaitan dengan dunia teater. Monggo Pak. Oh, pesan saya bukan pesan ya. Saya ingin mengatakan, ketika orang mau masuk ke dunia panggung itu kan relatif dia lebih atas daripada penonton. Maka ketika orang sudah berani naik panggung, maka dia harus lebih, dia harus punya istilahnya duwe sangu sing akeh kuduan. Kalau tidak begitu tidak bisa, karena dia akan didengarkan, dia dilihat, didengarkan, diperhatikan oleh penonton. Maka dia harus punya sesuatu yang mau disampaikan. Kalau tidak punya apa-apa, artinya kalau dia tidak siap dengan isian-isian yang ada di dalam hati, dalam otak, dalam pikiran mereka, maka jangan coba-coba naik di atas panggung. Itu akan jadi bahan tertawaan. Intinya bahwa seniman itu harus siap, harus penuh, harus ya lahir batin lah, harus kuat. Ya. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Salaman dulu. Merdeka!